Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Inex Indo Bandung di segmen Inex Share. Bersama saya Adit. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal yang jarang mungkin kita gunakan atau kita rasakan dalam pemanfaatan internet sehari-hari, terutama untuk konten-konten yang mungkin agak sensitif ya. Anda juga mungkin sering mendengar beberapa hal seperti adanya kebocoran data yang kemudian dipublish di website-website tertentu dan yang lain-lain. Maka dari itu, tema dalam Inex Share kali ini kita akan membahas mengenai the dark side of internet. Oke, untuk memulai pembahasan, saya akan menggunakan laptop saya untuk menunjukkan beberapa hal kepada Anda semua yang berhubungan dengan pembahasan kita pada hari ini. Oke, langsung saja kita masuk ke laptop. Pada saat kita menggunakan internet untuk melakukan kegiatan sehari-hari, contohnya adalah untuk melakukan browsing, maka yang biasanya kita gunakan atau aplikasi-aplikasi atau website-website yang biasanya kita buka ternyata merupakan sebagian kecil dari website-website yang ada di internet yang bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan oleh para penggunanya. Oke, saya akan melakukan hal simple hari ini. Saya sudah membuka web browser saya, apapun itu web browsernya. Lalu kemudian saya akan melakukan search yang normal. Saya akan mencari dengan kata kunci Internet Iceberg. Lalu kemudian kalau kita lihat di hasil pencariannya ada beberapa gambar yang menarik untuk saya, dan saya sudah save salah satu gambarnya, yaitu seperti ini. Yang mana dari gambar ini dan juga yang banyak disepakati oleh para ahli dan juga para praktisi di dunia internet, kita menyepakati bahwa ada 3 kelompok dari pengguna internet saat ini. Kelompok pertama disebut sebagai surface web. Di surface web ini yang biasanya kita manfaatkan atau yang biasanya kita gunakan adalah website-website yang sehari-hari mungkin banyak kita gunakan atau banyak kita jumpai, seperti Facebook, YouTube, Twitter, Google, dan yang lain-lain. Yang mana website-website yang ada di surface web bisa dibuka dari manapun, dengan device apapun, dengan web browser apapun. Dan juga website-website yang ada di dalam kategori surface web ini bisa dicari dengan menggunakan search engine seperti Google, Yahoo, Bing, dan yang lain-lain. Nah, apabila kita ibaratkan seperti bongkahan es yang ada di kutub utara ataupun kutub selatan, seperti halnya yang sudah kita ketahui, bahwa bongkahan es yang terlihat di atas mungkin hanya merupakan sebagian kecil dari bongkahan es tersebut. Di bawahnya masih terkandung bongkahan-bongkahan es yang lainnya yang tidak bisa terlihat oleh manusia. Begitu juga halnya dengan internet. Selain surface web yang bisa langsung digunakan, bisa langsung diakses, ada juga beberapa bagian yang lain yang disebut sebagai deep web dan juga dark web. Nah, untuk bisa mengakses ke dalam deep web ataupun dark web, ada hal-hal tertentu yang harus kita perhatikan. Pada saat kita akan melakukan atau kita akan masuk ke dalam internet yang masuk ke dalam kategori deep web, maka untuk masuk ke dalam deep web ini memang kita tidak memerlukan alat-alat tertentu untuk masuk ke sana. Hanya yang dikategorikan sebagai deep web adalah suatu konten di internet yang tidak bisa di-search dengan menggunakan search engine seperti yang kita sering gunakan sehari-hari seperti Google, Yahoo, Bing, dan yang lain-lain. Contohnya apa nih? Mungkin Anda semua tahu data-data yang berhubungan dengan misalkan internet banking, data finansial, data government atau data pemerintahan yang tidak bisa secara langsung di-search apabila memang informasinya tidak bocor ke publik. Nah, itu sebagai contoh dari deep web.
Apabila kita masuk lebih dalam lagi, maka yang akan kita jumpai adalah dark web. Untuk mengakses konten-konten yang ada di dalam dark web di internet, kita tidak bisa menggunakan alat-alat yang sehari-hari kita gunakan. Nah, untuk mengakses ke dark web, kita perlu menggunakan alat-alat khusus, terutama web browser khusus, yang nantinya akan membawa kita ke suatu perkumpulan dark web tersebut, sehingga bisa membuka konten-konten yang ada di dalam dark web. Nah, saya akan mencoba sedikit memperagakan gimana sih pengalaman pada saat kita masuk ke dalam dark web tersebut. Nah, untuk masuk ke dalam dark web, kita tidak bisa menggunakan alat-alat seperti yang kita gunakan sehari-hari. Kita perlu menggunakan peralatan khusus. Salah satu peralatan khususnya adalah ada sebuah browser yang biasanya kita sebut sebagai Tor browser. Kita bisa mendownloadnya di internet. Oke, kita tinggal cari di Google seperti biasa, lalu kemudian nanti ada link untuk menuju ke Tor Project, dan di dalam Tor Project nantinya akan ada link untuk mendownload Tor browser sesuai dengan operating system yang kita gunakan. Setelah kita download browser tersebut, lalu kemudian kita install, maka nanti kita bisa menjalankan browser tersebut. Kira-kira seperti ini tampilan Tor browsernya. Mungkin cukup familiar ya dengan kita semua, karena ya kalau secara tampilan ya ini mirip dengan salah satu browser yang biasanya kita gunakan juga. Nah, pada saat kita masuk ke sini, maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus terkoneksi atau kita harus terhubung ke dalam Tor networknya. Maka terlebih dahulu setelah kita buka Tor browsernya, kita klik connect di Tor browsernya, dan kita tunggu sebentar. Setelah itu, ya di sini kita sudah terhubung ke dalam Tor network. Nah, konten apa saja yang bisa dibuka di sini? Di sini banyak konten-konten yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan tidak bisa dibuka dalam penggunaan internet sehari-hari seperti di service web ataupun di deep web. Nah, kita bisa menggunakan Tor browser ini. Misalkan saya akan menggunakan kata kunci. Oh iya, ini salah satu search engine yang bisa digunakan di dark web. Salah satunya namanya adalah DuckDuckGo ini. Saya akan mencari di sini ada salah satu website yang biasanya nanti akan melis link-link yang nantinya bisa digunakan untuk dark web. Salah satunya akan saya cari di The Hidden Wiki. Ini. Lalu kemudian kita akan masuk ke The Hidden Wiki-nya yang ini. Oke. Dan kita bisa lihat bahwa ada banyak sekali network atau ada banyak sekali site-site di internet yang bisa kita kunjungi dengan menggunakan Tor browser ini, yang nanti juga akan saya praktekkan bahwa di dark website ini, apabila kita menuju ke salah satu site yang ada di dark website ini, maka site tersebut tidak bisa kita kunjungi dengan menggunakan tools web browser pada umumnya. Ya, saya akan menggunakan untuk awal saya akan menggunakan search engine untuk masuk ke dalam dark website-nya. Salah satunya adalah ada search engine yang namanya Ahmia ini. Oke, apabila kita lihat pada saat kita klik link untuk menuju ke search engine tersebut, kita bisa lihat bahwa nama domainnya ini aneh sekali ya, dan sepertinya mustahil untuk dihafalkan oleh manusia. Lalu kemudian mereka berakhiran atau first level domainnya itu adalah .union. Nah, pada saat kita masuk ke dalam website .union inilah, maka tools-tools pada umumnya tidak bisa membuka domain ini. Saya akan peragakan. Pada saat kita punya .union seperti ini, saya akan kopikan, lalu kemudian saya akan masukkan ke website atau ke web browser normal. Saya akan paste di sini, saya enter. Kita bisa lihat bahwa web browser biasa tidak bisa membuka
.union DNS tersebut. Saya akan cari sedikit, misalkan ini, saya akan mencari dengan menggunakan kata kunci data leak. Lalu kemudian di sini ada salah satu website yang isinya berhubungan dengan data-data leak. Oke, saya akan masuk ke sana sebentar untuk memperlihatkan. Oh iya, selain data leak dan yang lain-lain, kita bisa lihat di The Hidden Wiki bahwa banyak sekali isi dari dark web yang bisa dikunjungi dengan menggunakan atau yang linknya sudah terdaftar di dalam The Hidden Wiki ini. Oke, ada yang berhubungan dengan financial services seperti Bitcoin dan yang lain-lainnya, lalu kemudian PayPal dan yang lain-lainnya, lalu kemudian ada juga yang berhubungan dengan commercial services, bahkan kita mau beli senjata, mau beli alat-alat yang sulit untuk didapatkan pun di sini atau di dark web ini akan dengan mudah bisa kita dapatkan. Oke, bahkan blog-blog yang berhubungan dengan data leak, blog-blog yang berhubungan dengan hal-hal yang sensitif dan yang lain-lain, ini bisa kita lihat di sini. Oke, nah seperti ini. Oke, jadi di dalam website ini kita bisa lihat, oke, ada banyak data, ada card number dijual dengan harga $1, ada user Facebook yang sudah leak informasinya dijual dengan harga $4, ada data dari FBI yang sudah bocor dijual dengan harga $3 dan seterusnya. Sekali lagi, apabila ini kita buka atau kita coba buka dengan menggunakan browser pada umumnya, maka browser tersebut tidak akan bisa membuka domain tersebut. Oke, sebenarnya dark web ini bukan hanya bisa kita gunakan untuk konten-konten yang sifatnya mengarah ke sisi kejahatan saja ya. Tapi intinya di dark web ini adalah konten-kontennya itu di enkripsi dengan menggunakan enkripsi yang super ketat, sehingga isi di dalamnya akan lebih aman, walaupun memang banyak pemanfaatannya digunakan untuk pemanfaatan yang sifatnya negatif. Apabila Anda ingin mengunjungi dark web, silakan Anda bisa coba. Tapi saran saya, jangan untuk hal-hal yang berbau negatif ya, karena di dark web sendiri pun ada kok hal-hal yang berbau positif. Oke, sekian Inik Share kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video-video menarik lainnya di channel YouTube Inik Sindo Bandung. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di segmen-segmen selanjutnya di channel YouTube Inik Sindo Bandung.